Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Mayang. Bagaimana kabar, Siang, Kak? Fani. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Iya, sebelumnya terima kasih ya, Kak, sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan sedikit diskusi terkait Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Fatharan Salma Nabila. Saya CPNS di Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan yang saat ini sedang melaksanakan pelatihan dasar di BPPK Ciloto. Nah, pada kesempatan ini saya izin meminta waktu dari Kamayang untuk sedikit berdiskusi terkait Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan ya, Kak, untuk memperdalam ilmu serta pengetahuan saya seperti itu. Mungkin izin boleh perkenalan dulu dari Kamayang sendiri, Kak. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Fani atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Mayang Sari. Saya CPNS tahun 2022 saat itu. Kemudian langsung masuk di Direktorat Ketahanan sebagai Adminkes dan saat ini sudah Adminkes Ahli Muda. Kemudian apa lagi ya? Itu aja kali ya dulu ya. Iya, boleh, Kak. Baik, Kak, terima kasih atas perkenalannya. Berarti Kamayang ini sudah kurang lebih 3 tahun ya, Kak, di Dithan Ya, sendiri. soalnya semenjak Dithan berdiri itu penempatannya langsung di Dithan. Di Dithan dari awal ya, Kak. Nah, baik. Terima kasih, Kak. Mungkin langsung saja pada diskusinya ya, Kak. Ada sedikit beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya sebelumnya tuh sudah pernah mendengar bahwa Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan ini kan direktorat baru ya, Kak, di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, apakah boleh dijelaskan atau disampaikan terkait histori atau sejarah dari Direktorat Ketahanan ini sendiri, Kak, di Kemenkes? Ya, jadi kan seperti yang kita ketahui ya, Indonesia pernah mengalami masa-masa sulit saat pandemi COVID. Dan waktu itu tuh Direktorat Ketahanan belum ada, baru hanya sebatas tim kerja kalau sekarang ya ibaratnya itu, tapi di direktorat lain, di Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Karena Kemenkes melihat gitu kondisi COVID yang kita sangat-sangat kurang obat, jadinya kita bingung gitu obat-obat dari mana, stoknya karena importasi semua ditutup. Jadi Kemenkes itu baru benah diri dengan adanya transformasi juga pada tahun 2022 akhirnya Kemenkes melakukan restrukturisasi gitu dan yang tadinya tim kerja dijadikan direktorat dan namanya Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan gitu. Jadi biar Indonesia lagi tuh tujuannya tidak lagi bergantung pada import-import dari negara luar gitu. Khususnya nanti saat pada momen-momen krisis kesehatan global itu terjadi lagi gitu. Jadi kita Indonesia udah siap nih gitu. Amunisinya gitu. Makanya didirikanlah direktorat ini gitu. Iya, baik, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas penjelasannya. Sangat menarik sih, Kak. Berarti memang direktorat ini dibangun atas dasar adanya pandemi COVID-19 ya, Kak? Untuk Mm-mm. apa ya, menjadi awalan supaya Indonesia ini memiliki ketahanan dalam bidang farmasi dan juga alat kesehatan seperti itu. Sangat menarik. Kemudian untuk di Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan ini sendiri berarti ada berapa tim kerja ya, Kak? Kemudian apa saja untuk tim kerjanya? Untuk saat ini di Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan itu ada 6 direktorat, 5 direktorat, 6 tim, mohon maaf, 6 tim, tapi untuk tim teknis itu ada 5, satu tim Dukman. Jadi yang pertama itu tim teknisnya ada tim kerja pengembangan dan fasilitasi hilirisasi bahan baku dan sediaan fitofarmaka dalam negeri. Yang kedua, tim kerja pengembangan dan fasilitasi hilirisasi bahan baku dan sediaan vaksin dan produk biologi dalam negeri. Yang ketiga, tim kerja pengembangan dan fasilitasi hilirisasi alat kesehatan dalam negeri. Kemudian yang keempat, tim kerja pengembangan dan fasilitasi hilirisasi bahan baku obat kimia dan obat kimia dalam negeri. Dan yang terakhir tim teknisnya itu tim kerja peningkatan dan fasilitasi TKDN, Alkes, dan penggunaan alat kesehatan dalam negeri. Dan yang terakhir tim kerja untuk Dufman. Jadi di Direktorat Ketahanan itu pembagian tim kerja itu berdasarkan komoditas farmasi dan alat kesehatannya gitu. Jadi dipisah-pisah dari obat bahan alam itu tersendiri di satu tim, kemudian vaksin dan produk biologi itu juga tersendiri timnya. Alkes untuk yang pengembangan juga sendiri, Alkes untuk yang penggunaan juga tim sendiri, dan yang terakhir untuk obat-obat kimia gitu. Jadi pembagiannya berdasarkan komoditas farmasi dan alkesnya. Karena kan tiap komoditas itu permasalahannya beda-beda ya, jadi nggak bisa disamain gitu. Karena awal Dithan itu beberapa kali ada perubahan tim gitu, mulai dari eh, tim-tim berdasarkan proses bisnisnya. Misalkan yang pertama adalah proses pengembangan, nanti apa yang kedua proses tim kerja produksi, terus nanti yang ketiga baru penggunaan. Setelah kita evaluasi lagi ternyata nggak bisa kayak gitu, karena setiap komoditas itu permasalahan itu beda-beda gitu. Jadi akhirnya pembagian timnya berdasarkan komoditas. Hmm. Tuh. Oke, baik, Kak. Terima kasih. Kalau untuk Kamayang sendiri berarti dari tim kerja berapa, Kak?
Kebetulan saya penempatannya di tim kerja pengembangan dan fasilitasi bahan baku dan sediaan fitofarmaka dalam negeri. Berarti dari awal memang sudah ditempatkan di tim kerja satu juga. Dari awal masuk itu di obat kimia, kemudian ada mutasi-mutasi, ada perubahan-perubahan tim masuk ke fitofarmaka sampai sekarang. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Berarti intinya ada 6 tim kerja. Tadi kalau saya simpulkan, yang pertama terkait hilirisasi fitofarmaka, kemudian hilirisasi produk biologi dan vaksin, hilirisasi alat kesehatan, kemudian hilirisasi bahan baku obat kimia, kemudian yang kelima terkait TKDN alat kesehatan, dan yang keenam terkait dukungan manajemen ya, Kak. Terkait. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sangat menarik. Tadi kan ada banyak tim kerjanya, ada 6. Nah, saya izin tanya, sebetulnya seperti apa peran dari Direktorat Ketahanan ini sendiri dalam mendukung transformasi kesehatan nasional? Karena kan dari pengalaman saya sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa sekarang itu sedang digaung-gaungkan terkait transformasi kesehatan nasional ya, Kak. Ada beberapa pilar terkait itu. Nah, peran dari Dithan ini sendiri di dalam pelaksanaan transformasi kesehatan nasional ini seperti apa ya, Kak? Ya, seperti yang kita ketahui ya, Kementerian Kesehatan itu kan sejak 2022 membangun transformasi sistem kesehatan nasional, dan salah satu pilar yaitu terkait transformasi sistem ketahanan kesehatan. Nah, disitulah peran pentingnya Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan, karena kami dituntut bisa memperkuat produksi dalam negeri untuk obat, vaksin, dan alkes, serta memastikan pasokan-pasokan strategis ini dalam kondisi normal maupun nanti kondisi darurat itu tercukupi dalam negerinya gitu, karena belajar dari COVID lalu gitu kan. Jadi kita tujuan itu untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh dan mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan Permenkes nomor 13 tahun 2022 dan juga Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 gitu. Baik, Kak. Berarti memang peran dari Direktorat Ketahanan ini sendiri cukup signifikan ya, Kak, dalam mendukung sistem transformasi kesehatan nasional tadi di pilar 3 ya, kalau saya... Pilar 3 ya. Iya. Oke, baik, Kak. Kemudian dari tadi, Kak, tadi kan sudah dijelaskan bahwa terdapat 6 tim kerja ya, Kak, di Direktorat Ketahanan ini sendiri. Nah, untuk program kerja di Direktorat Ketahanan sendiri yang telah dilakukan seperti itu dalam mendukung transformasi kesehatan nasional tadi seperti apa? Kemudian tadi kan info dari Kamayang ada di tim 1 ya, Kak, terkait fitofarmaka, hilirisasi fitofarmaka, itu program kerjanya yang sudah dilaksanakan untuk mendukung hal tersebut seperti apa? Oke, baik. Kalau secara umum satu direktorat gitu ya, program kerja apa saja yang sudah dilakukan untuk mencapai target-target sesuai dengan transformasi pilar ketiga. Itu kalau misalkan di obat kimia itu kami ada fasilitasi chain source. Itu jadi kita mendorong industri farmasi itu bisa menggunakan bahan baku lokal gitu. Itu kita memfasilitasi. Terus kemudian ada juga untuk di vaksin dan probio itu Indonesia itu telah memproduksi 9 dari 14 antigen vaksin program. Dan biasanya kalau vaksin dan probio itu mereka melakukan kolaborasi strategis dengan CEPI, BMGF, terus MPP gitu untuk vaksin TB, HPV, rotavirus, hingga transfer teknologi vaksin-vaksin mRNA. Tuh. Kalau misalkan di Alkes itu dia ada peningkatan izin edar Alkes dalam negeri sebesar 92% dalam 4 tahun terakhir ini. Dan telah terdaftar dan juga diproduksi 12 jenis RDT, Rapid Diagnostic Test, dan juga alat kesehatan untuk prioritas nasional seperti USG, antropometri gitu. Sedangkan kalau misalkan pemanfaatan obat bahan alam di Indonesia itu untuk saat ini sudah ada 29 obat bahan alam yang diproduksi dan dikembangkan untuk menjadi obat herbal terstandar dan juga fitofarmaka gitu. Dan kami waktu itu juga ada program namanya Geber Fito, namanya Gerakan Bersama Fitofarmaka, untuk merevitalisasi satuan tugas percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka. Jadi di dalam Satgas itu tuh ada beberapa KL yang terlibat, salah satunya Direktorat Ketahanan Farmasi, untuk bisa meningkatkan produk-produk fitofarmaka dalam negeri ini gitu. Kemudian kalau misalkan di tim aku di obat bahan alam ini, kita programnya mendukung pengembangan obat bahan alam dengan cara fasilitasi riset. Jadi riset-riset yang ada di perguruan tinggi kita coba untuk matchmakingkan dengan industri gitu, agar bisa nanti dikembangkan dalam skala industri gitu. Jadi kami juga mempertemukan industri dengan lembaga pendanaan apabila ada kendala dalam masalah dana untuk uji klinik dan uji praklinik, itu juga kami fasilitasi gitu. Jadi tujuan kami itu untuk support agar produk-produk fitofarmaka maupun obat herbal standar itu bisa semakin meningkat gitu. Oke, baik, Kak. Terima kasih atas penjelasannya, tadi sangat lengkap ya, Kak, secara general Dithan dan juga dari Kakak sendiri dari tim 1 terkait fitofarmaka.
sangat menarik menurut saya karena banyak kegiatan-kegiatan yang memang relevan dengan tadi transformasi sistem kesehatan nasional ya untuk mendukung hal tersebut. Kemudian dari berbagai macam program kerja tadi yang sudah disampaikan, baik itu secara general dari semua tim maupun dari tim Kamayang sendiri, pasti mungkin setiap program kerja atau setiap tim memiliki tantangan seperti itu ya, tantangan ataupun hambatan. Nah, kalau dari pengalaman Kamayang sendiri yang sudah kurang lebih 3 tahun di Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan ini, apakah ada tantangan yang Kamayang rasakan yang mungkin nanti bisa menjadi bahan untuk kami CPNS yang nantinya akan terjun di Dithan ini untuk menjalankan segala tugas kami seperti itu, Kak. Jadi bisa kami support kami untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu. Jadi kalau secara umum tantangan untuk semua komoditas ya, importasi itu masih ada ya, meskipun sudah ada berkurang, cuman kita masih ada ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bahan baku impor gitu, mau produk farmasi ataupun alat kesehatan, terutama sih obat-obat kimia ya dan vaksin itu kita masih mayoritas masih impor. Dan juga keterbatasan SDM, terus infrastruktur, R&D itu juga kita masih termasuk rendah ya kontribusi Indonesia ini dalam uji klinik regional yang ada di Asia Tenggara itu kalau nggak salah kita hanya 6% gitu dari Asia Tenggara. Kemudian masih minim investasi yang ada di Indonesia ini terkait produk-produk farmasi dan alkes untuk khususnya untuk pengembangan riset. Dan juga kapasitas produksi produk-produk yang high-tech seperti vaksin mRNA, terus kalau alkes itu ada CT scan dan produk diagnostik yang high-tech lainnya itu kita masih kurang gitu. Dan yang terutama kalau misalkan di obat bahan alam itu akses pasarnya yang belum optimal gitu. Jadi untuk nggak hanya untuk produk bahan alam tapi produk-produk inovatif itu juga masih kurang akses pasarnya gitu. Kalau misalkan di obat bahan alam belum bisa masuk ke pasar JKN gitu. Sedangkan di Indonesia ini kan pasar terbesarnya ada di JKN. Masyarakat Indonesia juga banyak yang memanfaatkan JKN untuk pengobatan mereka gitu. Nah, tapi di tahun ini kita sedang menggarap untuk bisa merevisi Perpres JKN agar bisa memasukkan obat herbal terselanda dan fitofarmaka ke dalam JKN gitu. Cuman tantangannya masih cukup besar ya karena kan dari segi harga apabila dibandingkan dengan obat kimia, cost efektifnya itu masih cukup tinggi untuk obat-obat bahan alam ini gitu bila dibandingkan dengan obat kimia gitu. Jadi seperti itu tantangan-tantangannya. Tapi tantangan-tantangan ini justru sebenarnya membuka peluang yang besar gitu untuk kita bisa mendorong percepatan substitusi impor gitu, misalkan dengan adanya chain source gitu ataupun adanya TKDN itu kan sebenarnya kita bisa freeze unfreeze produk-produk yang dari luar, jadi agar industri-industri atau pengguna produk itu bisa menggunakan produk-produk dalam negeri gitu. Terus kita juga bisa bekerja sama untuk melakukan perluasan investasi maupun transfer teknologi dengan industri yang di luar, khususnya untuk produk-produk vaksin, bio. Kemudian kita juga bisa mendorong inovasi riset gitu berbasis kebutuhan nasional, nanti misalkan kita dengan berkolaborasi dengan BRIN gitu. Jadi itulah tantangan dan peluang yang bisa kita ambil. Oke, baik Kak, terima kasih. Memang tadi berarti selalu ada tantangan ya Kak, mungkin dari setiap tim kerja juga pasti berbeda-beda tantangannya ya. Karena berbeda. Tadi komoditasnya juga berbeda. Kemudian mungkin juga tantangan tadi sebetulnya bisa betul seperti yang Kamayang sampaikan tadi, bisa menjadi hal yang positif ya, bisa jadi opportunity kita untuk memperbaiki lagi yang memang harus diperbaiki dan meluaskan manfaat kita gitu dalam ketahanan farmasi dan juga alat kesehatan ini. Nah, dari tantangan-tantangan yang ada tadi Kak, kira-kira dan yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, kira-kira harapan dari Kamayang sendiri terkait peran dari Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan ini dalam membangun kemandirian alat kesehatan dan juga sektor farmasi itu seperti apa? Mungkin boleh disampaikan juga harapan bagi kami bagi kami CPNS ini yang saat ini masih baru untuk masuk ke instansi ini, baiknya seperti apa gitu Kak, harapan-harapan dari Kak? Terima kasih. Jadi kalau kami itu berharap adanya Direktorat Ketahanan ini, jadi kedepannya itu diharapkan industri farmasi maupun industri alkes nasional itu bisa semakin mandiri dan tangguh dengan ekosistem dari hulu hingga hilir yang sangat kolaboratif, mulai dari riset, kemudian produksi, hingga akses pasarnya itu semakin saling melengkapi gitu ekosistemnya. Jadi kami tetap percaya bahwa melalui kerjasama lintas sektor itu tuh sangat diperlukan sekali untuk saat ini, dan kebijakan-kebijakan yang berpihak untuk mendukung ekosistem tersebut. Jadi kita bisa mewujudkan ketahanan kesehatan nasional yang benar-benar nyata dan berkelanjutan. Gitu. Baik Kak, terima kasih. Sangat inspiratif sekali ya Kak tadi dari diskusi-diskusi yang telah kita lakukan. Saya jadi semakin menambah ilmu, memperdalam ilmu terkait Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan sendiri. Karena memang dulu ketika saya daftar menjadi CPNS belum terlalu mendalami seperti itu ya terkait
Direktur Ketahanan ini karena baru juga, tapi dari diskusi yang telah dilakukan dengan Kak Mayang bisa menambah insight saya sebagai CPNS di Direktorat Ketahanan Farmasi ini. Seperti itu. Mungkin sekian Kak untuk diskusi pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh Kak Mayang untuk melakukan diskusi, sangat insightful, sangat bermanfaat bagi saya sendiri sebagai CPNS untuk nantinya ikut berkontribusi ya di Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan. Seperti itu Kak, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi Kak dari Kak Mayang? Ya, tambahannya ditunggu nih, tani gebrakan-gebrakannya apa, biar bisa berkontribusi yang nyata untuk Direktorat Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai dengan tujuannya si direktorat ini. Amin. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan untuk Kak Mayang. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan diskusi ini. Mungkin saya tutup ya Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kegiatan kembali Kak Mayang. Terima kasih banyak. Terima kasih.